Kisah nyata horor pesugihan penjual warung makan sambal, tumbal karyawan mendadak hilang. Awal mula, di tengah hiruk-pikuk kota Karawang, terdapat sebuah rumah makan sederhana bernama Raja Sambal. Tempat ini dikenal oleh masyarakat sekitar karena menu sambalnya yang khas dan menggugah selera. Di balik kesuksesan rumah makan ini, ada seorang pemuda bernama Rosid, yang berusia 25 tahun. Ia bekerja di sana sebagai karyawan, melayani pelanggan dengan senyuman meskipun dalam hati, ada beban yang tidak kunjung hilang. Rosid adalah anak yatim piatu, orang tuanya meninggal dunia beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan tragis. Kehilangan itu membuatnya terpaksa tinggal bersama bibinya, Laras, yang merawatnya seperti anak sendiri. Laras adalah wanita berusia sekitar 40 tahun, kuat dan penuh ambisi. Ia mengelola Raja Sambal dengan tangan besi, selalu menginginkan yang terbaik untuk usaha yang telah dibangunnya. Namun, di dalam hati Rosid, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Ia merasa tidak ada ruang untuk bersuara di hadapan Laras yang dominan. Suatu malam, saat Rosid sedang membersihkan meja setelah jam makan malam, ia melihat Satrio, rekan kerjanya yang lebih tua, berbicara dengan Laras di sudut ruangan. Wajah Laras terlihat serius, dan Rosid merasakan ketegangan di udara. Satrio, yang biasanya ceria, tampak cemas. Rosid merasa ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat, Satrio mengucapkan selamat tinggal dan berjanji akan kembali. Namun, saat Rosid melanjutkan pekerjaannya, ia merasakan ketidaknyamanan. Kenapa Satrio harus pergi begitu mendesak? Rasa curiga mulai menggelayuti pikirannya. Setelah Satrio pergi, Laras mendekati Rosid. "Rosid, ada yang perlu kau lakukan untuk rumah makan ini," katanya dengan nada tegas. Rosid mengangguk, merasa terpaksa untuk menurut. Namun, saat Laras mulai menjelaskan rencananya, sesuatu dalam dirinya mulai meragu. "Bisnis kita perlu dukungan lebih. Aku butuh kau untuk membantu mewujudkan rencana ini," lanjut Laras, sambil menatap Rosid dengan tatapan tajam. Rosid merasakan perutnya mual. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Laras, tetapi instingnya mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang baik. Malam itu, setelah rumah makan tutup, Laras mengajak Rosid ke dapur. Suasana di dalamnya terasa berbeda, gelap dan penuh misteri. Laras mulai menunjukkan ruangan rahasia di belakang dapur, tempat yang selama ini tidak pernah diketahui Rosid. Dindingnya dipenuhi dengan berbagai benda aneh, sesaji, lilin, dan gambar-gambar yang membuat bulu kuduknya merinding. "Lihat ini, Rosid. Ini adalah kunci untuk kekayaan kita," Laras menjelaskan dengan semangat yang membuat Rosid semakin bingung. "Kita perlu melakukan ritual pesugihan, dan kau akan membantuku." Rosid merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Ketika Laras mulai berbicara tentang pengorbanan dan tumbal, jantungnya berdegup kencang. "Tumbal, apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Laras hanya tersenyum, tetapi senyum itu terasa menakutkan. "Semua ini untuk kesuksesan kita, Rosid. Kau akan mengerti setelah semuanya berjalan," jawab Laras, seolah-olah menyimpan rahasia besar yang tidak bisa diungkapkan. Rosid merasa ketakutan menyelimutinya. Ia tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang jahat, tetapi Laras terus membujuknya. "Jika kau tidak membantu aku, semua ini akan berakhir buruk untuk kita. Kau tidak mau kehilangan rumah makan ini, kan?" Dalam keheningan malam, Rosid merasakan beban yang semakin berat. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa rumah makan ini, tetapi di sisi lain, hatinya berteriak menolak semua rencana jahat itu. Dia terjebak antara cinta terhadap bibi dan ketakutan akan konsekuensi yang akan datang. Dengan pikiran yang berantakan, Rosid pulang ke kamarnya, berusaha tidur, tetapi bayangan ruangan rahasia dan perkataan Laras terus menghantuinya. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia yang ingin ia kenal dan dunia yang menakutkan yang kini menghimpit dirinya. Malam itu, Rosid berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih banyak sebelum ia terperosok lebih dalam ke dalam kegelapan yang mulai menyelimutinya. Namun, rasa takut yang menggerogoti pikirannya membuatnya semakin ragu untuk melawan. Dan begitulah,
Dalam hidup Rosid dimulai, sebuah perjalanan menuju kegelapan yang ia tidak pernah bayangkan akan menjadikannya sebagai bagian dari cerita misteri dan horor yang menakutkan. Terjebak dalam kegelapan, setelah malam yang menegangkan itu, Rosid berusaha melanjutkan rutinitasnya di rumah makan Raja Sambal. Namun, perasaannya tidak pernah sama. Ia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ketidakpastian meliputi dirinya seperti kabut tebal. Setiap kali melihat Laras, ia merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Laras tampak semakin bersemangat dengan kesuksesan rumah makan, tetapi Rosid merasakan bahwa ada harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan Rosid tidak bisa mengabaikan keanehan yang terjadi. Satrio yang menghilang semakin menjadi topik pembicaraan yang membuatnya khawatir. Rekan-rekannya di rumah makan sering membicarakan tentang kepergian Satrio, dan banyak yang berspekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa mengatakan bahwa Satrio telah pergi untuk mencari pekerjaan lain, sementara yang lain berbisik bahwa dia telah terlibat dalam hal-hal yang lebih gelap. Suatu malam, saat Rosid sedang membersihkan meja, ia mendengar suara berbisik dari dapur. Tergerak oleh rasa ingin tahunya, ia mendekat dan mengintip ke dalam. Di sana, ia melihat Laras sedang berbicara dengan beberapa orang yang tidak dikenalnya. Mereka tampak serius dan wajah-wajah mereka penuh ketegangan. Rosid merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Semua sudah siap, kita tidak bisa gagal, suara Laras terdengar jelas, diikuti oleh anggukan dari salah satu orang di sekitarnya. Rosid tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi instingnya memberitahunya bahwa ini bukanlah hal yang baik. Ia mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. Keesokan harinya, Rosid kembali ke dapur untuk memeriksa ruangan rahasia yang dilihatnya sebelumnya. Ia merasa dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Ketika ia memasuki ruangan itu, suasana terasa mencekam. Benda-benda aneh yang ditinggalkan di atas meja sepertinya memiliki makna tersendiri baginya. Lilin-lilin yang masih menyala, dan sesaji yang belum diambil kembali membuatnya merinding. Rosid mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai mencari informasi tentang ritual pesugihan yang dibicarakan Laras malam itu. Dalam pencariannya, ia menemukan cerita-cerita menyeramkan tentang orang-orang yang terlibat dalam pesugihan. Cerita-cerita itu menggambarkan bagaimana orang-orang rela mengorbankan orang lain demi kekayaan dan kesuksesan, tetapi seringkali dengan konsekuensi yang mengerikan. Perasaan ngeri dan ketidakpastian semakin membebani pikirannya. Hari-hari berikutnya, Rosid semakin merasakan tekanan dari Laras. Ia tidak bisa menghindar dari pembicaraan tentang ritual yang akan dilakukan. Laras mulai memaksanya untuk terlibat lebih jauh. Kau harus ikut, Rosid. Ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan rumah makan ini, katanya dengan nada penuh ancaman. Rosid merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menolak, tetapi Laras memiliki cara untuk membuatnya merasa bersalah. Jika kita tidak melakukan ini, kita akan kehilangan segalanya. Tidakkah kau ingin melihat rumah makan ini sukses? Tanyanya. Setiap kali Laras berbicara, Rosid merasa terjebak dalam cengkeraman ketakutan dan kewajiban. Dalam pikirannya, Rosid berjuang melawan rasa bersalah yang semakin menggerogoti. Ia tahu bahwa mengorbankan orang lain untuk kekayaan bukanlah jalan yang benar, tetapi ketakutannya membuatnya terdiam. Ia memikirkan Satrio, dan bagaimana ketidakpastian tentang kepergiannya terus menghantuinya. Dalam benaknya, bayangan Satrio yang pergi tanpa jejak seolah mengingatkannya bahwa semua ini bisa terjadi padanya. Rosid juga mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya dikejar Laras. Apakah kekayaan benar-benar membuat orang bahagia? Dalam pencarian jawabannya, ia berusaha memperhatikan perubahan sikap Laras. Wanita itu mulai tampak lebih gelap, seolah terpengaruh oleh kekuatan yang tidak terlihat. Rosid merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan yang diinginkan Laras. Dalam keadaan putus asa, Rosid mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari situasi yang semakin menekan. Ia berencana untuk berbicara dengan teman-temannya di luar rumah makan, berharap mereka bisa memberikan pencerahan. Namun, Laras selalu mengawasinya.
Setiap kali Rosid berusaha menjauh, Laras akan memanggilnya kembali dengan nada yang memperingatkan. Kau tidak bisa pergi, Rosid. Kita adalah keluarga. Kita harus bersama-sama dalam hal ini. Rosid merasa terjebak dalam lingkaran setan. Di satu sisi, ia mencintai bibinya dan ingin melihat rumah makan itu sukses. Namun, di sisi lain, ia juga ingin melindungi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam tindakan yang bisa menghancurkan jiwa orang lain. Konflik batin ini membuatnya semakin tertekan. Dalam keheningan malam, Rosid sering terbangun dari mimpi buruk yang mengingatkannya akan ritual yang akan dilakukan. Ia merasa ada yang mengawasi, seolah bayangan Satrio mengejarnya. Perspektifnya terhadap dunia berubah, ia mulai meragukan kejujuran orang-orang di sekitarnya dan bahkan pada dirinya sendiri. Di tengah semua ketidakpastian ini, Rosid terus berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang semakin menyelimutinya. Ketika larut malam tiba, Rosid merasa hatinya semakin berat. Ia mengingat masa-masa bahagia sebelum kehilangan orang tuanya, saat ia bisa tertawa dan tidak memiliki beban. Sekarang, beban itu terasa semakin berat, dan semakin sulit untuk menemukan cahaya di ujung terowongan. Dalam ketidakpastian dan kegelapan ini, Rosid bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi, meskipun ia tahu bahwa langkah itu bisa membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar. Ritual yang menyeramkan, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Laras, bibi Rosid, mengumumkan dengan bersemangat bahwa mereka akan melaksanakan ritual pesugihan malam ini. Rosid merasakan ketegangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tidak ingin terlibat, tetapi ancaman Laras terus membayangi pikirannya. Jika kau tidak ikut, semua yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap, kata Laras dengan nada dingin yang membekukan darahnya. Malam itu, suasana di rumah makan terasa berbeda. Lampu-lampu redup, dan aroma dupa mulai memenuhi udara. Laras mengenakan pakaian tradisional yang membuatnya terlihat lebih menakutkan, dengan riasan wajah yang aneh. Rosid merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak bisa melawan. Ia tahu bahwa Laras tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah pelanggan terakhir pergi, Laras mengajak Rosid ke dapur yang gelap. Di sana, mereka memasuki ruangan rahasia yang sebelumnya telah dilihat Rosid. Di tengah ruangan, terdapat meja yang dipenuhi dengan barang-barang aneh, lilin-lilin hitam, sesaji berupa makanan dan bunga, serta gambar-gambar makhluk gaib yang menggantung di dinding. Suasana semakin mencekam saat Laras mulai mengatur semua barang tersebut. Lihat ini, Rosid. Semua ini adalah bagian dari ritual, Laras berkata dengan suara bergetar, tetapi penuh semangat. Kita harus memanggil makhluk gaib untuk meminta kekayaan. Dan kau harus bersedia menjadi bagian dari proses ini. Rosid merasa hatinya berdebar kencang. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Laras menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan serangkaian langkah, dimulai dari memanggil nama-nama gaib dan mempersembahkan sesaji. Kita juga butuh tumbal, seseorang yang bisa menjadi jembatan antara kita dan dunia gaib, lanjut Laras dengan tatapan yang tajam. Mendengar kata tumbal, Rosid merasa ketakutan. Ia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Bibi, kita tidak bisa melakukan ini. Ini salah, teriaknya, tetapi Laras hanya tertawa sinis. Apa kau mau kehilangan semuanya? Kita sudah terlalu jauh. Dengan terpaksa, Rosid mengikuti arahan Laras. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa dimenangkan. Laras mulai membakar dupa dan merapal mantra, suaranya mengalun dalam irama yang tidak dikenal. Rosid merasa bahwa dunia di sekitarnya mulai bergetar. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Ketika Laras mulai memanggil nama-nama makhluk gaib, Rosid merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan bayangan-bayangan melintas di sudut matanya, membuatnya merinding. Makhluk gaib, dengarkan panggilanku. Berikan kami kekayaan, teriak Laras dengan penuh semangat, matanya bersinar dengan obsesi. Ritual itu semakin intens.
Rosid merasa seperti terjebak dalam badai yang tidak ada habisnya. Ia merasakan tekanan yang semakin besar, seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang berusaha merasuk ke dalam dirinya. Dalam kepanikan, ia mulai melihat gambaran Satrio yang menghilang, wajahnya tampak ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" teriaknya dalam hati. Saat Laras melanjutkan ritual, Rosid mulai merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Dia merasa terhubung dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Suatu saat, Laras mengeluarkan pisau kecil dan mulai menggoreskan ujungnya pada telapak tangannya, meneteskan darah ke atas sesaji. "Ini adalah bagian dari pengorbanan," katanya dengan suara rendah. "Kita harus memberikan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan." Rosid merasa mual melihat apa yang dilakukan Laras. Ia tidak bisa membayangkan mengapa bibinya bersedia melakukan hal seperti ini. Namun, tanpa bisa mengontrol diri, ia merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Dalam keadaan tertekan, ia mengambil pisau dan menggoreskan pada kulitnya, darahnya bercampur dengan sesaji. Sebuah rasa sakit yang tajam menembus tubuhnya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan aliran energi yang aneh. Di saat itulah, suasana di ruangan mulai berubah. Cahaya lilin berkedip-kedip, dan suara-suara aneh semakin keras. Rosid merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia yang tidak terjangkau. Ia berteriak dalam hati, berharap bisa menghentikan semua ini, tetapi Laras terus memanggil makhluk gaib dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, ruangan dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Rosid merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seperti sesuatu yang mengawasi mereka. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak, menciptakan nuansa yang mengerikan. "Apa yang kau inginkan?" Sebuah suara berat menggema di dalam ruangan, membuat Rosid hampir terjatuh. Laras tampak tidak terpengaruh. "Kami ingin kekayaan dan kesuksesan untuk rumah makan ini," jawabnya dengan penuh keyakinan. Namun, Rosid merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dibayangkan. Ketika ritual mencapai puncaknya, Rosid merasa seolah-olah ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam momen ketidakberdayaan, ia merasakan sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, seperti energi yang tidak bisa dijelaskan. Dan di saat itu, ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika ritual selesai, Laras terlihat puas. "Kita berhasil, Rosid. Kekayaan akan segera datang," katanya dengan senyum yang menakutkan. Namun, di dalam hati Rosid, ada rasa penyesalan yang mendalam. Dia merasa telah menjual jiwanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Dalam kegelapan malam, ia tahu bahwa jalan yang telah mereka pilih tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi hanya akan melahirkan kegelapan yang lebih dalam. Dengan hati yang berat, Rosid berusaha mengabaikan perasaan bersalah yang menggerogoti. Dia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diubah, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari ritual yang telah dilakukan. Dalam benaknya, bayangan Satrio semakin menguat, mengingatkan bahwa semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang diimpikan. Konsekuensi yang menghantui. Setelah ritual pesugihan yang mengerikan, hidup Rosid berubah drastis. Dalam beberapa hari setelahnya, rumah makan Raja Sambal mulai dipenuhi pelanggan. Keberhasilan yang tidak terduga ini membuat Laras semakin percaya diri dan bersemangat. Namun, di dalam hati Rosid, kebahagiaan tidak pernah sepenuhnya hadir. Ia terlihat tersenyum di depan pelanggan, tetapi beban penyesalan terus membebani pikirannya. Kenaikan omset yang luar biasa membawa banyak perhatian. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, dan Raja Sambal menjadi terkenal di Karawang. Namun, Rosid merasakan sesuatu yang lebih gelap mengintai di balik kesuksesan ini. Ia tidak bisa melupakan perasaan dingin yang menyelimuti ruangan saat ritual berlangsung, dan suara berat yang masih terngiang di telinganya. Satu malam, saat Rosid selesai bekerja, ia memutuskan untuk berjalan pulang. Jalan setapak di sekitar rumah makan semakin sepi, dan bayangan malam membuatnya merasa terasing.
Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam perjalanan pulang, ia melewati tempat di mana Satrio terakhir terlihat. Rasa bersalah dan penyesalan menusuk hatinya, mengingat bahwa Satrio tidak pernah kembali. Keesokan harinya, Rosid menceritakan kekhawatirannya kepada Laras. "Bibi, kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada Satrio. Ia menghilang setelah ritual itu," katanya dengan nada cemas. Namun, Laras hanya menatapnya dengan tajam. "Kau tidak perlu memikirkan hal itu. Yang penting adalah kesuksesan kita sekarang," jawabnya, membuat Rosid merasa semakin terasing. Rosid mencoba untuk terus bekerja dan melupakan Satrio, tetapi bayangan pria itu terus menghantuinya. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dengan mimpi buruk tentang Satrio yang menjerit meminta tolong. Setiap kali ia melihat Laras, ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang telah berubah. Ada kegelapan dalam tatapan Laras yang membuatnya merasa takut. Suatu malam, ketika Rosid pulang setelah bekerja, ia menemukan sebuah pesan di depan pintunya. Pesan itu berisi gambar Satrio, dengan wajah yang penuh ketakutan. Di bawah gambar itu, tertulis, "Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah terjadi." Rosid merasa jantungnya berdegup kencang. Pesan itu membuatnya semakin yakin bahwa ada konsekuensi dari ritual yang mereka lakukan dan bahwa Satrio mungkin tidak sendirian dalam penderitaannya. Rosid memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia pergi ke pasar malam untuk bertanya kepada orang-orang yang mungkin tahu tentang Satrio. Namun, setiap kali ia bertanya, orang-orang menghindar dan menatapnya dengan curiga. Beberapa bahkan memperingatkannya untuk tidak mencampuri urusan yang lebih baik dibiarkan. Rasa putus asa dan kebingungan semakin membebani pikirannya. Setiap hari yang berlalu, Rosid merasakan ketegangan semakin meningkat. Laras, yang semakin terobsesi dengan kekayaan, mulai terlihat berbeda. Ia sering berbicara sendiri dan tampak lebih gelap, seolah terpengaruh oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Rosid merasa semakin terasing dari bibi yang pernah ia cintai. Dalam satu kesempatan, ketika Laras mengadakan perayaan untuk merayakan kesuksesan rumah makan, Rosid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat Satrio. Dia merasakan kesedihan yang mendalam saat melihat pelanggan bersenang-senang, sementara ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Ia merasa seolah Satrio sedang mengawasinya, menuntut keadilan. Ketika larut malam tiba, Rosid pergi ke ruangan rahasia di dapur lagi. Ia ingin mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam ruangan itu, ia menemukan benda-benda dari ritual sebelumnya. Lilin-lilin yang sudah padam dan sesaji yang dibiarkan begitu saja, membuat suasana semakin mencekam. Ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah sesuatu menghantuinya dari kegelapan. Dalam keputusasaannya, ia berteriak, "Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang terjadi pada Satrio?" Suara teriakan Rosid menggema di dalam ruangan, tetapi tidak ada jawaban. Ia hanya merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti dirinya. Kembali ke rumah, Rosid tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik bayangan, dan suara-suara aneh seolah berbisik di telinganya. Dalam kegelapan, ia teringat pada masa kecilnya yang bahagia, saat hidup terasa sederhana dan tanpa beban. Kini, semua itu telah hilang, dan ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Keesokan harinya, Rosid menemukan Laras duduk sendirian di dapur, menatap kosong keluar jendela. Dia tampak jauh lebih tua dan lelah. "Bibi, kita harus berbicara," kata Rosid, mencoba mencari jalan untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun, Laras hanya menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. "Kau tidak mengerti, Rosid. Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kita ubah." Dalam momen itu, Rosid menyadari bahwa mereka telah melampaui batasan yang tidak seharusnya dilanggar. Mimpi mereka tentang kekayaan dan kesuksesan telah berubah menjadi kutukan. Dalam benaknya, ia terus berusaha mencari cara untuk mengakhiri semua ini, tetapi ia tahu bahwa jalan keluar tidak akan mudah. Kesedihan dan penyesalan terus menghantuinya, dan sekarang,
ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Akhir yang menyedihkan, hari-hari berlalu, dan meskipun rumah makan Raja Sambal terus berkembang pesat, Rosid merasa semakin terasing dan tertekan. Kesuksesan yang diraih tidak membawa kebahagiaan, melainkan hanya memperdalam rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia merasa seolah-olah hidup dalam bayang-bayang Satrio, yang terus menghantuinya dengan ingatan akan ritual mengerikan yang telah mereka lakukan. Suatu malam, saat Rosid tidak bisa tidur, ia duduk di tepi tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat pada wajah Satrio yang penuh ketakutan dan kekecewaan. Dengan tekad yang baru, Rosid memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Dalam pikirannya, satu-satunya jalan keluar adalah mencari tahu apa yang terjadi pada Satrio. Keesokan harinya, Rosid mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Laras. Ia berharap bisa meyakinkan bibinya untuk mencari Satrio dan mengakhiri semua kegelapan ini. Bibi, kita harus mencari Satrio. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ini. Kita perlu tahu apa yang terjadi, kata Rosid dengan nada penuh harapan. Namun, Laras tampak marah. Kau bodoh, Rosid. Tidak ada yang perlu dicari. Kita sudah memiliki segala yang kita inginkan. Jangan sekali-kali menyebut nama itu lagi. Serunya, suaranya menggema di seluruh dapur. Rosid merasa hatinya hancur mendengar kemarahan Laras. Ia tahu bahwa bibinya telah terjerat oleh kekuatan yang lebih besar, tetapi ia tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Dalam kekalutan, Rosid memutuskan untuk pergi sendiri. Ia mulai mencari informasi di sekitar kota, bertanya kepada orang-orang yang mungkin tahu tentang Satrio. Namun, semua usaha itu sia-sia. Rasa putus asa semakin mendalam, dan Rosid merasa seolah-olah terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Suatu malam, saat Rosid berjalan pulang dari pasar, ia melihat sekelompok orang berkumpul di sudut jalan. Rasa ingin tahunya membawanya mendekat. Di tengah kerumunan, ia melihat seorang wanita tua yang terlihat bijaksana. Wanita itu berbicara tentang kekuatan gaib dan konsekuensi dari pesugihan. Siapapun yang melanggar hukum alam akan membayar harganya, katanya dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Rosid merasa tergerak. Ia mendekati wanita itu dan bertanya, apakah Anda tahu tentang Satrio? Dia menghilang setelah ritual pesugihan. Wanita itu menatap Rosid dengan tatapan tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. Kau terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada dirimu. Harganya akan sangat mahal, ujarnya. Kata-kata wanita tua itu menghantui Rosid. Dalam perjalanan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya, seolah bayangan Satrio terus membayangi langkahnya. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk, melihat Satrio terjebak dalam kegelapan, meminta tolong. Rasa bersalah semakin menumpuk di dalam hatinya, dan ia merasa tidak ada cara untuk melarikan diri dari semua ini. Dalam keputusasaannya, Rosid memutuskan untuk kembali ke ruangan rahasia di rumah makan. Ia berharap menemukan jawaban atau petunjuk yang bisa membawanya keluar dari kegelapan. Namun, saat ia memasuki ruangan itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Benda-benda dari ritual sebelumnya masih ada, dan suasana terasa semakin mencekam. Di tengah ruangan, Rosid melihat sebuah cermin besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Cermin itu tampak berkilau dengan cahaya aneh, dan saat ia mendekat, ia melihat bayangan dirinya yang tampak lebih tua dan lelah. Dalam refleksinya, ia juga melihat sosok Satrio, wajahnya penuh kesedihan. "Bantu aku," bayangan itu berbisik, dan Rosid merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Hati Rosid hancur melihat gambaran itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Dalam momen itu, ia bertekad untuk menghadapi Laras dan mengakhiri semua ini. Ia harus membebaskan diri dari kutukan yang mereka ciptakan. Kembali ke rumah, Rosid menemui Laras dengan keberanian yang baru. "Bibi, kita harus menghentikan ini. Kita harus mencari Satrio dan memperbaiki kesalahan kita," katanya tegas. "Laras,
yang tampak semakin gelap, hanya tersenyum sinis. Kau tidak mengerti, Rosid. Kita sudah terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Dalam pertengkaran yang semakin memanas, Rosid merasakan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Ia menyadari bahwa Laras tidak akan mau mendengarkan. Rasa sakit dan penyesalan mengguncang hatinya, dan saat itu, ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah terakhir. Rosid pergi ke ruangan rahasia sekali lagi, dengan harapan bahwa ada cara untuk mengakhiri semua ini. Ia memutuskan untuk melakukan ritual penebusan, dengan harapan bisa mengembalikan Satrio dan membebaskan dirinya dari kegelapan. Dengan hati yang berat, ia mempersiapkan semua barang yang diperlukan, termasuk sesaji dan lilin, berharap bisa memanggil kembali apa yang telah hilang. Saat malam tiba, Rosid mulai merapal mantra dan mengatur sesaji. Namun, saat ia memanggil nama Satrio, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Angin kencang berhembus, dan hawa dingin kembali menyelimuti ruangan. Dalam kepanikan, Rosid merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara gaduh dan bisikan mulai memenuhi telinganya, membuatnya ketakutan. Rosid, apa yang kau lakukan? Suara Laras terdengar di belakangnya. Rosid terkejut dan berbalik, melihat bibinya berdiri dengan wajah marah. Kau tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Teriak Laras, dan saat itu juga, suasana di ruangan semakin mencekam. Dengan sekuat tenaga, Rosid terus berusaha merapal mantra penebusan. Namun, Laras berusaha menghentikannya. Kau akan membayar harga yang tinggi untuk ini. Ancam Laras, dan dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan gelap yang menakutkan. Dalam momen terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, Rosid melihat bayangan Satrio muncul di depannya. Bantu aku, Satrio berbisik, dan jari-jarinya meraih Rosid. Dalam pertarungan antara cahaya dan kegelapan, Rosid merasakan jiwanya terpisah, dan ia tahu bahwa semua ini akan berakhir dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Saat kegelapan menyelimuti segalanya, Rosid merasakan perasaan hampa dan kehilangan. Dalam mimpinya yang terakhir, ia melihat wajah Satrio tersenyum, seolah memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat ia terbangun, semuanya telah pergi. Kehidupan di Raja Sambal berakhir dengan kesedihan dan penyesalan. Laras, yang terjebak dalam kegelapan, tidak pernah bisa kembali lagi. Rosid, yang berjuang melawan kegelapan, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Di balik kesuksesan yang tampaknya menggembirakan, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Akhir cerita ini menggambarkan bagaimana pencarian kekayaan melalui cara yang salah hanya membawa kehampaan. Dalam kesedihan yang mendalam, Rosid menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang dijalani dengan jujur dan penuh integritas. Dalam keheningan malam, ia berdoa untuk kedamaian, berharap bisa menemukan jalan kembali ke cahaya, meskipun semua itu terasa mustahil.